Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah emosi, suasana hati, kepribadian, dan nilai individu. Nah, untuk perilaku organisasi, memang ruang lingkupnya adalah bagaimana perilaku dari seseorang, individu, kelompok, ataupun organisasi. Ya. Pembahasan yang pertama, apakah emosi dan suasana hati itu? Nah, dari bahasa afeknya yaitu didefinisikan sebagai perasaan yang dialami oleh seseorang yang bentuknya seperti emosi dan suasana hati, ya. Nah, di sini emosi disebabkan yang pertama oleh kejadian spesifik, yang kedua sangat cepat dalam durasi detik atau menit, yang ketiga bersifat spesifik, banyak emosi spesifik seperti kemarahan, rasa takut, kesedihan, kebahagiaan, rasa jijik, dan rasa terkejut. Nah, di sini biasanya juga disertai oleh ekspresi seseorang dari ekspresi wajahnya yang jelas, yang memang menggambarkan bagaimana apa yang dia rasakan, seperti marah mungkin mukanya merah padam, rasa takut dia mulai menggigil, kesedihan dia mengeluarkan air mata dengan bentuk wajah atau postur bibir, ya. Rasa senang, rasa terkejut, kaget itu akan menggambarkan dari wajah seseorang. Nah, yang berikutnya yaitu bersifat orientasi, menggunakan tindakan. Jadi emosi itu ada tingkatannya. Yang pertama, emosi yang dirasakan adalah bagaimana kemarahan, rasa yang ada dalam dirinya, rasa takut, kesedihan, kebahagiaan itu ada dalam diri. Tapi ketika mereka mengeluarkan dari ekspresi wajah, dan orientasi berikutnya adalah sebuah tindakan. Misal nih, kita sedang marah, maka marah itu mungkin mukanya merah padam, terus nanti kita melakukan tindakan seperti yang melampiaskan kemarahan, melempar, memukul, ya, itu seperti itu untuk contoh emosi. Nah, untuk di sini yang kedua adalah suasana hati. Yang pertama, penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Jadi berakhir lebih lama dari emosi atau berhari-hari. Lebih umumnya dia ada dimensi positif dan dimensi negatif yang terdiri dari berbagai emosi spesifik. Nah, ini juga indikasinya dari ekspresi wajah itu bisa dilihat bagaimana suasana hati seseorang. Nah, berikutnya, apakah emosi dan suasana hati itu? Nah, dia secara afek beragam perasaan yang dialami oleh seseorang. Emosi ini perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Suasana hati perasaan yang cenderung ketika kurang intens dibandingkan dengan emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Ya, jadi intensnya yaitu hebat atau sangat kuat tentang kekuatan, tinggi tentang mutu, bergelora, penuh semangat, berapi-api, berkobar. Nah, itu atau seseorang yang sangat emosional, ya. Nah, berikutnya sumber-sumber dari emosi dan suasana hati itu yang paling pertama itu adalah memang sumbernya adalah diri atau kepribadian. Jadi bagaimana kepribadian seseorang maka menggambarkan dari emosi dan suasana hatinya. Apakah orangnya baik, buruk sikapnya, itu menentukan bagaimana emosi dan suasana hatinya. Yang kedua, intensitas afek. Jadi apa yang dia alami ketika dia menjalani kehidupan, kerasnya kehidupan, masalah, dan apa yang dia rasakan itu yang menentukan juga sumber dari emosi dan suasana hati. Nah, yang ketiga, hari dalam seminggu dalam waktu yang lama, ya. Misalnya kita merasakan suatu tekanan, pekerjaankah itu, suatu tekanan keadaankah itu, tuntutankah itu, akan berlarut seminggu, sebulan, setahun, ya. Itu menentukan juga bagaimana emosi dan suasana hati seseorang. Pernah nggak nih kalian misalnya
bicara sama seseorang, ternyata kalian nggak tahu nih kasus dalam diri dia yang dia rasakan ketika kita menyebutkan satu clue masalah, dia langsung emosi dan nggak bisa menahan diri, misalnya gitu ya. Misalnya kita menyinggung tentang hal yang pernah dia alami dan dia belum bisa melupakan hal tersebut. Nah, itu biasanya yang berhubungan dengan waktu, ya. Yang keempat adalah cuaca. Nah, kayak tadi ya, kalau orang bilang kalau lagi panas nih, misalnya terik matahari, tambah emosian nih gitu ya. Kalau harinya hujan kan damai, sejuk gitu ya. Itu juga menentukan sumber-sumber emosi dan suasana hati seseorang. Jadi ketika hujan itu kan mungkin pengennya kita tidur-tiduran santai di kamar sambil baca-baca buku gitu ya. Nah, itu membuat suasana hati kita malah semakin adem gitu. Nah, yang keenam aktivitas sosial. Jadi bagaimana seseorang bersikap dengan lingkungannya, dengan teman dekatnya, dengan sahabatnya, dengan keluarganya itu juga menentukan bagaimana emosi dan suasana hati seseorang. Jadi anak atau orang yang dididik dari hal keras misalnya di rumahnya eh, dengan didikan militer ya, dengan ketegasan, mungkin ada juga kemarahan ya. Nah, itu juga menentukan aktivitas sosial seseorang itu juga menentukan bagaimana seseorang itu menanggapi suatu masalah dari emosi dan suasana hatinya ya. Terus yang ketujuh yaitu tidur. Biasanya orang yang kurang tidur dia akan sulit nih untuk berkonsentrasi, terus dia akan sulit untuk menyesuaikan dirinya ya namanya ngantuk ya, kalau orang ngantuk kan gitu ya, emosionalnya pun akan terganggu, suasana hatinya akan terganggu gitu. Terus yang delapan olahraga. Kalau orang yang olahraga itu kan seperti mengeluarkan energi. Jadi yang energi tersimpan tadi, masalah-masalah yang tersimpan itu pun bisa akan keluar ketika kita menyalurkan energi tersebut. Nah, kan kalau nggak tersalur kan bisa jadi kita menahan. Makanya emosi dan suasana hati ini berada dalam diri seseorang kan dari pertama kali itu adalah kepribadian. Terus yang kesembilan yaitu usia. Nah, ada orang bilang kalau semakin tua semakin bisa lebih menerima keadaan gitu ya. Terus tidak emosional, mungkin yang lebih temperamen itu ada anak muda gitu ya. Tapi itu tidak menentukan. Tergantung dengan pendidikan agama dalam dirinya itu akan menentukan bagaimana emosionalnya seseorang dalam menghadapi sebuah masalah. Jadi semua orang pasti marah, semua orang pasti nggak suka kalau dia diganggu kondisi dan waktu atau misalnya apa yang dia rasakan itu terganggu gitu ya. Nah, itu pasti nggak bisa. Jadi walaupun usianya itu sudah dewasa akan menentukan juga bagaimana dia menanggapi sesuatu hal atau masalah. Yang ke-10 adalah gender. Nah, kalau gender ini kan biasanya juga dibahas oleh orang-orang kalau laki-laki dan perempuan itu perbedaan dari emosional dan suasana hatinya. Kalau perempuan datang bulan emosinya naik, suasana hatinya nggak enak. Kalau diajak ngomong marah gitu kan ya. Itu yang biasa kita dengar. Kalau laki-laki dia pakai logika. Ketika dia mau emosional dan suasana hatinya lagi nggak enak, dia mikirnya dengan logika. Oh, saya melakukan ini apa dampaknya kan begitu. Itu dari gender ya. Terus kerja emosional. Kerja emosional itu situasi di mana seseorang karyawan mengekspresikan emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antarpersonal di tempat kerja. Yang pertama, ketidaksesuaian emosional. Jadi inkonsistensi antara emosi yang kita rasakan dan emosi yang kita proyeksikan itu akan terlihat ya, ketidaksesuaian emosional. Terus yang kedua, emosi yang dirasakan. Emosi sebenarnya seseorang individu. Apa sih yang dirasakan dari diri seseorang gitu ya. Yang ketiga, emosi yang ditampilkan. Emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu. Nah gitu. Terus kerja emosional juga sendiri yaitu yang keempat berpura-pura di permukaan. Jadi menyembunyikan perasaan mendalam seseorang, menghilangkan ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan-aturan penampilan ya. Misalnya begini, kalau kita sedang berada di pelayanan, kita melayani, tugas kita melayani dalam sebuah perusahaan ya. Terus kita ada masalah di rumah, masalah dengan teman, masalah dengan keluarga,
apakah dengan anak, dengan suami gitu ya, itu akan menggambarkan bagaimana saat kita bekerja di tempat kerja. Tapi inilah yang diinginkan oleh perusahaan, yaitu kita profesional. Ya, dalam teori profesional itu sangat penting, tapi ketika pengaplikasiannya itu memang cukup sulit bagaimana kita menetralkan masalah kita dengan ekspresi yang kita keluarkan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, ya. Terus yang kelima, berpura-pura secara mendalam. Nah, berusaha mengubah perasaan dalam seseorang berdasarkan aturannya. Jadi misalnya gini, kayak tadi kalau orang yang lagi ada masalah, dia akan urak-urakan, penampilannya nggak rapi, rambutnya acak-acakan, wajahnya sedih gitu ya. Nah, ini yang dikatakan tadi profesional. Kalau seandainya misalnya kita kerja di bagian pelayanan, penampilan itu sangat penting sekali, nomor satu. Maka ketika penampilan kita buruk, orang mungkin tidak akan pernah yakin apa yang kita sampaikan, karena dia merasa ini orang nggak profesional banget ya gitu ya. Itu yang paling sering kita sampaikan. Nah, aplikasi-aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati itu yang pertama yaitu ini untuk di organisasi ya. Bagaimana pengaplikasiannya? Yang pertama seleksi. Jadi ketika kita menseleksi seorang karyawan, kita kan ada tuh tes untuk psikologi. Bagaimana melihat seperti tes rekening koran itu ya. Dia angka kita jumlahkan itu melihat bagaimana semangat kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Apakah kita tuh orangnya dari awal semangat, tiba-tiba di endingnya nanti kita down, atau kita dari awalnya tuh slow, nanti di akhirnya kita uh, kejar tayang gitu ya. Terus ada orang yang misalnya dia slow dari awal sampai akhir, santai aja, yang penting selesai gitu. Terus ada juga orang yang emosionalnya turun naik, atau dalam menghadapi sebuah masalah turun naik. Misalnya semangat dulu terus down lagi, semangat lagi down lagi gitu ya. Itu banyak jenisnya. Maka di sini untuk di dalam sebuah organisasi ini bisa dilakukan dari saat kita menyeleksi seorang sumber daya manusia. Jadi ketika kita mau ngambil mereka, kita bisa lihat dari seleksi. Nah, yang kedua, kita pengambilan keputusan. Misalnya nih dalam pengambilan keputusan ketika ada sebuah masalah emosional. Nah, ini tidak bisa kita jadikan landasan. Makanya ketika kita ingin mengambil sebuah kesimpulan, maka jangan dalam keadaan marah ya. Karena kalau dalam keadaan marah, orang yang marah kita ajak ngomong, dia akan bakal marah lagi gitu. Nah, begitu juga dengan kita ketika kita dalam sebuah emosional yang tinggi, kita nggak boleh ngambil keputusan. Karena pasti keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang buruk biasanya. Makanya kita tenangkan diri dulu, kita berwudu, duduk dulu. Kalau duduk juga nggak reda marahnya, berwuduk lagi. Kalau berwuduk juga nggak reda, kalau duduk kita tiduran dulu ya, berbaring. Kalau nggak reda juga marahnya, berbaring. Kita berwuduk. Kalau nggak reda juga kita sholat. Karena kalau sholat itu biasanya menenangkan hati, yang suasana hati kita tadi marah, disirami dengan air wudhu, tangan, muka, kaki kita, ya semuanya kita basahi dengan air wudhu, insya Allah hatinya akan kembali baik. Walaupun mungkin kesedihan tadi yang kita alami atau marah yang kita alami belum bisa kita lupakan ya, tapi setidaknya itu menghilangkan sesaat rasa yang terlalu berat yang kita hadapi ya. Yang ketiga, aplikasi dari perilaku organisasi ini adalah kreativitas. Jadi bagaimana kreativitas bisa kita munculkan. Jadi kalau kita itu banyak kegiatan, banyak hal-hal positif yang kita lakukan, maka kita akan lupa dengan masalah apa yang kita hadapi gitu ya. Tapi kalau kita selalu berlarut-larut dalam sebuah masalah, kita selalu mengingat masalah tersebut, padahal kita harus ingat bahwa semua yang kita alami, semua yang kita rasakan adalah salah satunya qadarullah, qadar dari Allah. Jadi Allah yang berikan kita masalah, Allah yang berikan kita solusi, dan Allah juga yang memberikan kita hidup. Maka kita hidup pasti ada masalah yang kita hadapi. Nah, tapi setiap manusia kita bisanya saling mengingatkan. Ketika kita ada masalah, orang lain sahabat kita yang mengingatkan. Tapi ketika mereka yang punya masalah, kita yang mengingatkan. Maka itu sudah lumrah ketika kita menghadapi sendiri, belum tentu kita bisa mencari solusi atau mengambil keputusan yang terbaik. Makanya kita butuh keluarga dekat yang untuk
mengingatkan kita dari segi masalah yang kita hadapi, ya. Yang keempat, motivasi. Motivasi itu datangnya dari diri. Yang pertama ya, motivasi dulu diri kita bagaimana kita mau keluar dari sebuah masalah dan kita tidak mau mengingat-ingat lagi kenapa kaca spion itu ada di kendaraan. Mungkin Anda berpikir, ya Bu, untuk melihat kendaraan lain di belakang kita. Ya, gunanya kaca spion itu hanya untuk melihat saja, tapi bukan untuk kita jalani ya. Jadi ketika kita melihat, oh inilah yang saya alami di masa yang lalu, tapi ke depannya saya harus tetap jalan. Saya tetap harus berjalan seperti biasa, menjalani hidup, dan menata hidup kembali, dan motivasi itu harus datang dari diri kita. Nah, motivasi juga bisa datang dari orang lain seperti keluarga, teman dekat ya, yang kita kenal, yang dia memberikan, ya kita nggak boleh juga menutup diri ketika orang mengingatkan, kamu begini ya, kamu begini ya, bagusnya kamu begitu. Ya nggak apa-apa, kita dengarkan dulu. Kalau itu emang baik, oke, kita ambil untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi kita gitu ya. Terus yang kelima, kepemimpinan. Nah, bagaimana seseorang memimpin bawahannya itu juga menentukan bagaimana suasana hati dari bawahan. Ada nih bawahan kalau lihat atasannya datang aja, udah datang pula dia gitu kan. Atau kalau dia datang mendingan keluar gitu ya. Atau nggak enak banget nih suasana kantor kalau ada dia tuh gitu kan, sedangkan dia itu adalah atasan kita gitu. Nah, jadi kepemimpinan seseorang atasan itu menentukan bagaimana suasana hati karyawan yang dalam bekerja. Pernah nggak dengar ada orang yang datang ketika atasannya datang, terus dia misalnya bisa berdiskusi, menyampaikan sesuatu, dan juga bisa mencari solusi. Nah, itu juga menentukan bagaimana perilaku dalam sebuah organisasi. Nah, yang keenam adalah konflik antar personal. Nah, ini konflik antar personal ini bagaimana si A dan si B bisa akur dalam satu pekerjaan, bisa bekerja sama, bisa diatur, bisa mereka mencapai tujuan organisasi gitu ya. Terus yang ketujuh adalah negosiasi. Negosiasi ini bagaimana kita misalnya nih menyampaikan sesuatu yang tidak kita sukai tapi tidak merusak atau menyakiti hati orang lain. Nah, itu kita dalam teori ini memang gampang kita membaca atau mendefinisikan, tapi dalam pengaplikasiannya lah kita yang harusnya bisa mencoba untuk selalu sabar bagaimana caranya kita bisa menjalani hal tersebut gitu ya. Contoh kayak kita lagi marah, gimana kita mau negosiasi, kita lagi marah gitu kan. Tapi begitulah, negosiasi itu untuk bagaimana mencari yang terbaik dari yang terburuk ya. Nah, yang kedelapan adalah pelayanan pelanggan. Seperti tadi ketika melayani, baik gak nih yang kita sampaikan ke mereka, terus tanggapan mereka bagaimana? Nah, itu dalam perilaku organisasi. Yang kesembilan adalah perilaku menyimpang di tempat kerja ya. Misalnya pernah dengar ya, atasan suka ke bawahan, terus suka diutarakan, terus akhirnya tidak ada hal yang baik yang terjadi, malah jadi nggak enakan, terus tidak sopan gitu ya. Itu membuat juga perilaku organisasi yang tidak baik ya. Oke, berikutnya adalah kepribadian dan nilai ya. Jadi ini gambaran dari kepribadian dan nilai. Kepribadian ini adalah nilai atau hubungan pribadi dengan nilai di tempat kerja ya. Jadi ini mungkin bisa dilihat bahwa adalah gambar dari muka seseorang bermuka 1-2 gitu ya. Terus untuk kepribadian merupakan keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain ya. Jadi kepribadian itu bagaimana dia berinteraksi dengan individu yang lainnya ya. Terus kepribadian paling sering yang dideskripsikan adalah sifat yang diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Misalnya kita bisa menilai nih, si A nih pemarah nih gitu, atau si B ini dia baik banget nih, ya. Yang ini sabar banget ya orangnya gitu kan itu bisa diukur. Nah, itu dari segi kepribadian, sikap atau sifat seseorang. Nah, faktor-faktor yang menentukan sebuah kepribadian apa? Yang pertama adalah faktor keturunan ya. Di sini
pernah dengar nggak kita kalau lihat orang tuh misalnya kalau mau cari jodoh itu lihat bibit bobotnya ya gitu. Siapa sih gitu, anak siapa dia gitu kan. Di dalam Al-Qur'an aja sudah jelas. Harus dilihat siapa nih yang mau kita pilih sebagai istri, siapa yang mau kita pilih sebagai suami. Karena kita akan hidup bersama orang tersebut. Maka kita melihat bagaimana dia dididik oleh keluarganya, baik nggak dari lingkungannya, itu penting. Nah, faktor keturunan itu berfokus pada genetis dari perilaku anak ya. Misalnya malu, takut, agresif ya. Ada anak yang misalnya dia setiap hari dimarahin terus, maka dia akan takut dalam menyampaikan sebuah inspirasi atau aspirasinya gitu ya. Terus berfokus pada anak kembar yang dipisahkan sejak lahir. Nah, itu juga ada nih. Terus faktor-faktor penentu kepribadian yang kedua yaitu faktor lingkungan. Tadi kan yang pertama adalah faktor keturunan ya. Bagaimana dia dari keluarga, bagaimana. Nah, yang kedua faktor lingkungan. Lingkungan adalah di mana tempat kita tumbuh dibesarkan dalam bentuk keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh lain yang ada kita alami. Jadi tadi yang dikatakan ya, seperti keluarga, mama papanya gimana nih, abi umunya gimana nih, baik nggak nih dalam mendidik anak, menyertakan agama nggak dalam menyampaikan kepada anak gitu ya. Nah, jadi norma-norma ini terbentuk dari lingkungan keluarga. Jadi kalau mau memasukkan sesuatu ke anak-anak ya ke anak ya, itu memang dimulai dari anak-anak gitu, dari mulai kecil maka kita letakkan dalam hatinya tentang sebuah tauhid. Nah, seperti kenapa kamu harus mengenal Allah? Kenapa kamu harus takut sama Allah? Allah Maha Pencipta gitu. Allah Maha pengasih penyayang yang memberikan hidup. Maka kita tanamkan dalam dirinya. Jadi ketika dia di luar sana melakukan sesuatu, dia akan takut kepada Allah gitu ya. Yang kedua, yaitu lingkungan teman-teman. Jadi tadi kalau udah terbentuk dari keluarga yang baik, ketika dia ketemu dengan teman-teman di luar sana yang bermacam jenisnya, maka dia akan kembali kepada fitrahnya. Siapa dirinya? Dia akan tahu, oh saya ini gini ya, mama papa nih gak suka saya begini. Allah bakal marah kalau saya lakukan ini. Saya takut melakukan ini. Kalau teman lakukan ini, saya nggak usah lah, kan gitu ya. Masih bisa menjadi sebuah pertimbangan dalam menentukan sebuah kepribadian atau apa hal yang dilakukan oleh seseorang dalam dirinya. Nah, yang ketiga adalah kelompok sosial. Nah, kelompok sosialnya lebih besar lagi daripada teman-teman. Kelompok sosialnya ada lingkungan kerja, ada lingkungan organisasi yang juga mempengaruhi bagaimana kita dalam menentukan sebuah kepribadian. Jadi, jangan salah Nanda. Seseorang itu dilihat dari ending hidupnya, bukan dari siapa dia dulu. Oh, dia tatoan dulu, dia nggak baik dulu, dia minum minuman keras dulu, dia merokok dulu, dia nggak pernah sholat dulu. Tapi kalau sekarang endingnya dia baik, maka orang itu dilihat dari endingnya. Allah pun juga melihat dari endingnya. Masa lalu bisa dilupakan oleh Allah, diampuni gitu ya, diampuni dosa-dosanya. Tapi ketika kita masuk ke dalam sebuah kelompok, maka jangan jadikan kelompok itu menjadi hal yang buruk bagi kita. Makanya sebaik-baiknya kita itu mencari teman itu yang sekufuk. Berteman dengan orang penjual parfum, maka kita terkena percikan wangi parfumnya. Ya, wangi, dia jualan parfum, kita kena wanginya. Tapi berteman dengan yang mungkin seperti orang yang bekerja di tempat sampah, nah kita akan kebawa baunya, kan begitu ya. Itu kira-kira seperti gambarannya. Tapi lingkungan itu sangat menentukan pengaruh yang besar bagi seseorang. Tapi yang harus diingat adalah diri kita dulu yang kita pastikan bahwa kita ini sudah kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Manusia itu bagaimana punya tugas di dunia, mencari nafkah dan lain-lainnya. Tapi ibadah kita tetap kita laksanakan kepada Allah karena inilah tugas kita ada di dunia ini. Ya, oke. Kita lanjut lagi, yaitu budaya membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, mungkin Ananda pernah dengar nih, kata nenek moyang, kata nenek moyang, kata nenek moyang, kan begitu ya. Dulu begini kok, emang begini gitu. Dari dulunya begitu gitu kan. Nah, inilah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi kita harus kembali lagi ya kepada
agama dan logika. Contoh nih, Ananda pernah nggak kalau di kampung, ini anak baru lahir, bayi. Kalau bayi itu dia wangi banget nih, setan suka gangguin. Terus dikasih bawang putih atau dasun tungga, dikasih peniti, dipasang ke bajunya. Ini kan yang diwariskan ya, norma-norma atau yang diwariskan oleh dari generasi nenek moyang ke nenek moyang orang-orang berikutnya. Jadi kebiasaan ini sesuai nggak dengan agama? Karena dalam agama kita berlindungnya kepada siapa? Kepada Allah. Nggak mungkin kan bawang putih, dasun tungga itu menentukan ini adalah pelindungnya kita. Kan nggak gitu. Itu termasuk syirik. Maka sebenarnya norma dalam agama itu sudah jelas. Sudah diatur ketika kita percaya bahwa Allah lah satu-satunya yang maha pelindung, maka kita nggak perlu lagi menduakan Allah dengan sikap-sikap yang kita ambil dari orang-orang terdahulu yang mungkin